Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan jangan lupa untuk selalu semangat dalam belajar meskipun dalam keadaan pandemi COVID seperti ini. Bertemu lagi dengan Bunia dalam pembelajaran matematika peminatan. Kali ini kita akan lanjutkan materi untuk yang semester 2. Materi yang akan kita pelajari di semester 2 kelas 11 atau di semester 4 itu jika dalam belajar secara normal kita seharusnya belajar 2 bab, yaitu ada lingkaran dan suku banyak. Tetapi karena ini keadaannya adalah pandemi, berdasarkan kebijakan dari pemerintah atau dari silabus PJJ, itu materi kita yang akan kita pelajari di semester 4 itu tinggal satu bab saja, yaitu materi suku banyak. Kali ini kita akan belajar tentang materi yang pertama, yaitu tentang suku banyak atau polinomial. Untuk lebih jelas tentang suku banyak itu seperti apa, nanti tolong diperhatikan dengan baik penjelasan dari Bunia ya. Yang pertama kita pelajari itu adalah tentang pengertian dan nilai dari suku banyak atau polinomial. Untuk lebih jelas, akan kita bahas secara detail apa yang dimaksud dengan suku banyak itu atau polinomial. Pertama, kita akan bahas tentang pengertian dan bentuk umum dari suku banyak atau polinomial. Suku banyak itu adalah persamaan dengan pangkat tertinggi variabelnya itu lebih dari 2. Untuk yang variabelnya sama dengan 2, itu untuk yang pangkat tertinggi variabelnya sama dengan 2, sudah kalian pelajari waktu kelas 10 atau kelas 9, yaitu tentang persamaan kuadrat. Jika pangkat variabelnya 1, itu merupakan persamaan linier. Nah, ini yang akan kita lanjutkan itu adalah tentang persamaan dengan pangkat tertinggi variabelnya itu lebih dari 2. Bagaimana bentuk umum dari polinomial? Bentuk umum polinomial dari variabel X yang berderajat N secara umum dapat kita tuliskan sebagai berikut. Seperti apa? Bentuk umum dari polinomial. Bentuk umum dari polinomial dengan variabel X itu adalah seperti ini. Fx sama dengan an x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n1 plus an-2 x pangkat n-2 plus an-3 x pangkat n-3 ditambah dan seterusnya sampai a1 x pangkat 1 ditambah dengan a0. Nah, dari persamaan ini tampak bahwa pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah n. Karena semakin ke kanan, dia berkurang, berarti pangkatnya lebih kecil. Pangkat tertingginya adalah N. Nah, N inilah yang sebagai pangkat tertinggi tersebut, itu dinamakan dengan derajat suku banyak. Yang mana N ini adalah bilangan cacah. Ya. Sedangkan an, an-1, an-2, an-3, dan sampai A1 itu disebut dengan koefisien dari suku banyak. Maksudnya apa? An itu adalah koefisien dari X pangkat N. An-1 itu koefisien dari X pangkat N-1 dan seterusnya. Sedangkan A0 di sini ini disebut dengan konstanta atau suku tetap. Agar lebih jelas, akan Ibu kasih contoh soalnya. Diketahui suku banyak fx sama dengan 3x pangkat 5 plus 2x pangkat 4 min 10x pangkat 3 plus 7x kuadrat plus 4x min 6. Yang ditanyakan adalah yang pertama, tentukan derajat suku banyak. Yang kedua, koefisien dari x pangkat 3. Yang ketiga adalah konstanta.
Nah, dari persamaan suku banyak ini, tampak yang pangkat tertingginya itu adalah 5. Maka 5 ini disebut dengan derajat suku banyak. Jadi, derajat suku banyaknya adalah 5. Karena pangkat tertingginya adalah 5. Koefisien dari X pangkat 3, di mana X pangkat 3? X pangkat 3 itu adalah yang ini. Nah, koefisiennya yang mana? Koefisiennya adalah min 10. Berarti koefisien dari X pangkat 3 itu sama dengan min 10. Sedangkan konstantanya, konstanta tadi yang mana? Konstanta itu adalah yang dia tidak mempunyai variabel. Berarti yang di sini yang sendirian adalah min 6. Min 6 inilah sebagai konstanta dari suku banyak. Selanjutnya, kita akan bahas tentang cara menentukan nilai dari suku banyak. Untuk menentukan nilai dari suku banyak, itu ada dua cara. Cara yang pertama, kalian bisa menggunakan metode substitusi. Yang kedua, itu dengan menggunakan metode skema atau Horner. Nah, metode skema atau Horner ini merupakan materi baru bagi kalian. Nanti akan Ibu jelaskan secara detail. Oke, langsung kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai suku banyak fx sama dengan x pangkat 4 min 3x pangkat 3 min x kuadrat plus 10 untuk x sama dengan 5 dengan menggunakan cara substitusi dan Horner. Berarti di sini perintah soalnya kalian disuruh menggunakan dua cara sekaligus. Yang pertama dengan substitusi, yang kedua dengan Horner. Untuk cara yang pertama, yaitu cara substitusi, itu sudah sering kalian pakai, itu hanya dengan cara memasukkan saja. Dengan cara dimasukkan, X-nya di sini diganti dengan 5. Diganti dengan 5, berarti tinggal dimasukkan saja 5 pangkat 4 min 3 kali 5 pangkat 3 min 5 kuadrat plus 10. Sama dengan kita hitung 5 pangkat 4 itu 625, 3 kali 5 pangkat 3 itu 375, dikurangi 5 kuadrat itu 25, ditambah 10, jadi 235. Jadi nilai dari F5 itu sama dengan 235 dengan menggunakan cara substitusi. Sekarang kita akan coba dengan menggunakan cara baru, yaitu dengan menggunakan cara skema atau cara Horner. Soalnya tadi adalah fx sama dengan x pangkat 4 min 3x pangkat 3 min x kuadrat plus 10 untuk x sama dengan 5. Menggunakan cara skema atau Horner, langkah pertama itu perlu kita letakkan koefisien dari suku banyak ini. Coba perhatikan di sini, ini pangkat tertingginya adalah pangkat 4. Setelah pangkat 4, pangkat 3. Setelah pangkat 3, pangkat 2. Setelah pangkat 2 harusnya ada pangkat 1. Tetapi di sini tidak ada pangkat 1, langsung dia ke konstanta. Nah, menuliskannya seperti apa di Horner? Kita tuliskan seperti ini. Nah, koefisien dari X pangkat 4 itu adalah 1. Kita letakkan di sini 1. Habis pangkat 4, kemudian kita ke pangkat 3. Koefisien dari pangkat X pangkat 3 itu adalah min 3. Kita letakkan di sebelah sini. Kemudian koefisien dari X pangkat 2 itu adalah min 1. Kita letakkan min 1. Nah, setelah pangkat 2, ini harusnya ada pangkat 1. Tetapi tidak ada di sini, tidak tertulis pangkat 1. Karena tidak tertulis pangkat 1, maka koefisiennya kita anggap 0. Selanjutnya, konstanta. Konstantanya adalah 10. Jadi ingat, meskipun di sini itu tidak ada X pangkat 1, tetap di sini kalian tidak boleh menuliskannya langsung ke 10. Tetapi harus merupakan koefisien dari X pangkat 1, yaitu 0, karena di sini tidak ada. Nah, selanjutnya kita pasang garis seperti ini. Kemudian kita letakkan 5 di ini yang akan kita cari. Itu di sebelah sini 5-nya. Nah, selanjutnya 1, ini kita turun dulu ke sini, kita tarik turun. Nah, turun di sini 1, kemudian 1 ini kita kalikan dengan 5. Nah, 1 kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah 5, itu kita letakkan di sebelah sini. Nah, selanjutnya min 3 dengan 5, ini yang ke bawah ini, kita jumlah. Kita jumlah ya, min 3 ditambah 5 sama dengan 2.
Nah, selanjutnya 2 ini kita kalikan lagi dengan 5. Nah, dikalikan dengan 5. 2 kali 5 itu hasilnya 10. 10 kita letakkan di mana? Kita letakkan di sebelah sini. Nah, kemudian kita tambah lagi ke bawah, min 1 tambah 10 sama dengan 9. Kemudian 9 dikalikan lagi dengan 5, jadi 45 kita letakkan di sini. 45 ditambah 0, 45 tetap. 45 kemudian kita kalikan lagi dengan 5. Hasilnya adalah 225 kita letakkan di sini. 10 ditambah 225 itu jadi 235. Nah, 235 inilah yang merupakan nilai dari suku banyak untuk X sama dengan 5. Jadi, nilai dari F5 itu adalah 235. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Selanjutnya, Ibu kasih contoh soal yang kedua. Misalkan fx sama dengan 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus kx kuadrat min 6x min 8. Jika F2 sama dengan 24, tentukanlah nilai F3. Nah, ini akan kita coba selesaikan menggunakan dua cara juga. Bisa dengan cara substitusi yang sudah sering kalian pakai, ya, dengan cara dimasukkan, X-nya di sini diganti dengan 2 ya. Jadi 2, X ini diganti 2, ini juga 2, ini 2, ini diganti 2 dengan 2. Diperoleh F2 itu sama dengan 24. Ya. 3 kali 2 pangkat 4 itu 48. Min 2 kali 2 pangkat 3 itu 16. Ini jadi 4K, yang ini jadi min 12, yang ini jadi min 8. Kemudian kita sederhanakan menjadi 24 sama dengan 12 plus 4K. Ini 12-nya pindah ke kiri, berarti tinggal 12. Sama dengan 4K, berarti K-nya sama dengan 3. Setelah ketemu K sama dengan 3, selanjutnya kita masukkan K sama dengan 3 ini ke Fx ini. Jadi diperoleh bahwa Fx sama dengan 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus, nah K-nya diganti dengan 3 ya, K-nya ini kita ganti dengan 3. Nah selanjutnya baru kita cari nilai F3. Seperti ini dimasukkan 3 kali 3 pangkat 4 min 2 kali 3 pangkat 3 plus 3 kali 3 kuadrat min 6 kali 3 min 8. Hasilnya sama dengan 190. Ini adalah cara substitusi yang sudah sering kalian pakai dari SMP ya. Sudah sering kalian pakai. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan juga dengan menggunakan cara Horner atau metode Horner. Kenapa kita harus kuasai juga metode ini, metode Horner? Mungkin menurut kalian metode substitusi ini lebih mudah. Tetapi metode Horner itu tetap harus dikuasai karena itu akan kita pakai untuk materi-materi polinomial berikutnya. Nah, di sini tadi di soal diketahui bahwa Fx-nya sama dengan seperti ini, kemudian F2-nya sama dengan 24, yang ditanyakan adalah nilai F3-nya sama dengan berapa. Ini kita kerjakan dengan menggunakan metode skema atau Horner ya. Langkah pertama, kita bikin skemanya dulu. Kita letakkan koefisien-koefisien suku banyaknya, yaitu 3, min 2, K, min 6, sama min 8. Kita bikin bagannya atau skemanya, kemudian kita letakkan 2. Kenapa diletakkan 2? Karena di sini yang diketahui adalah F2. F2 sama dengan 24. Nah, 24 ini kita letakkan dulu, tepatnya di sebelah sini, karena ini adalah tempat dari nilai suku banyak. F2. Selanjutnya kita operasikan seperti yang tadi ya, 3 ini turun dulu. Turun ke bawah di sini. Nah, selanjutnya 3 kita kalikan dengan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Kita letakkan di sebelah sini ya. Nah, ketemu 6. Selanjutnya kita jumlah min 2 ditambah 6 itu sama dengan 4. Kita letakkan di sini. Kemudian 4 kita kalikan lagi dengan 2. 4 kali 2 itu sama dengan 8. Kita letakkan di sebelah sini. Kemudian
K ditambah 8. Karena K ditambah 8 itu belum tahu, berarti tetap kita tuliskan, yaitu K plus 8. Kemudian K plus 8 ini dikalikan dengan 2. Berarti 2 kali K, 2K ditambah 2 kali 8, 16. Berarti 2K plus 16 kita letakkan sebelah sini. Nah, 2K plus 16. Kemudian kita jumlah. Nah, 2K ini nggak ada teman ya di atas, berarti dia tetap akan 2K, sedangkan 6, min 6 ini bisa kita jumlah dengan 16. Min 6 ditambah 16 jadi 10. Jadi hasilnya 2K plus 10. Kemudian sama dengan cara yang tadi, ini akan kita kalikan lagi dengan 2. 2 kali 2K itu jadi 4K. Kemudian 2 kali 10 itu 20. Berarti jadi 4K plus 20. Kita letakkan di sini. Nah, diletakkan di sini 4K plus 20. 4K plus 20 itu ditambah dengan min 8, itu harus ketemu 24. Nah, ini harus ketemu 24. Maka akan terbentuk sebuah persamaan. Min 8 ditambah 20 ditambah 4K itu sama dengan 24. Berarti ketemu ini min 8 ditambah 20 itu adalah 12. Pindah ke sana, berarti min 12, 24 dikurangi 12 ketemu 12. Ini tetap 4K. Jadi K-nya sama dengan 3. Nah, ketika sudah ketemu K-nya sama dengan 3, kemudian kita pasang lagi ya ke sini, K-nya kita ganti dengan 3. Nah, ini K-nya kita ganti dengan 3, sudah ketemu. Dengan cara yang sama juga, seperti ini tadi. Kita bikin bagan, kemudian kita letakkan yang 3, karena akan kita cari adalah nilai F3. Nah, diletakkan di sini 3-nya. Kemudian 3 ini turun. Nah, tetap. Selanjutnya, dengan cara yang sama seperti yang di atas ini tadi ya, 3 kita kalikan dengan 3 di sini, jadi ketemu 9, kita letakkan di sebelah sini. Nah, 9. Kemudian min 2 ditambah 9, itu sama dengan 7. Kita letakkan di sebelah sini. Nah, 7. Kemudian 7 itu kita kalikan lagi dengan 3 yang ini. 7 kali 3 ketemu 21, kita letakkan di sebelah sini. Nah, kemudian kita jumlah dengan atas. 21 ditambah 3 sama dengan 24. Kita letakkan di sini. Nah, 24 kita kalikan lagi dengan 3 yang di sini. 24 kali 3 itu sama dengan 72. Kita letakkan di sini. 72 ditambah min 6 itu tinggal 66. Kita letakkan di sini. 66 dikali lagi dengan 3. Hasilnya adalah 198. Kita letakkan di sini. Ditambah dengan min 8, hasilnya adalah 190. Nah, berarti nilai dari F3 itu sama dengan 190. Nah, ini F3-nya ya, ketemu 190. Ternyata hasilnya sama seperti yang menggunakan metode substitusi ya. Nah, untuk berikutnya, kalau ketemu soal seperti ini, kalian mau memakai metode mana, itu terserah kalian. Yang kalian anggap mudah, itu metode yang bagaimana, itu yang kalian pakai. Selama tidak ada perintah dari soal, kalian disuruh memakai metode apa. Nah, selanjutnya kita akan bahas contoh yang ketiga. Jika fx sama dengan ax pangkat 3 plus bx plus a ditambah b, dan f1 sama dengan 2 dan f2 sama dengan 3, tentukanlah nilai a min b. Nah, ini nanti akan kita bahas dengan menggunakan metode Horner ya, karena untuk metode substitusi itu mungkin sudah biasa bagi kalian, jadi yang akan Ibu bahas itu adalah yang menggunakan metode Horner. Sama seperti yang tadi, kita letakkan terlebih dahulu koefisiennya. Koefisien dari X pangkat 3 itu adalah A. Nah, setelah X pangkat 3, itu harusnya turun ada X pangkat 2. Tetapi di sini tidak ada X pangkat 2. Maka koefisiennya kita isi dengan 0. Kemudian habis pangkat 2, pangkat 1. Pangkat 1 koefisiennya adalah B. Nah, di sini kita tuliskan B. Kemudian konstantanya, yaitu A plus B, sama. Selanjutnya, kita bikin bagannya, kemudian kita masukkan 1. Nah, kenapa 1? Karena ini yang diketahui adalah 1. Ya, 1 di sini. Selanjutnya, kita tarik turun dulu A-nya ini ke bawah. Seperti yang tadi ya. A di sini, kemudian A kita kalikan dengan 1. A kali 1 sama dengan
A. Nah, diletakkan di sini ya. Kemudian 0 ditambah A sama dengan A. Nah, kita letakkan di sini A-nya. Kemudian A dikali 1 lagi sama dengan A. Kita letakkan di sebelah sini. Nah, B kemudian kita jumlah dengan A. Karena tidak bisa, maka kita tuliskan tetap A plus B menuliskannya. Kemudian A plus B dikalikan dengan 1. Hasilnya adalah A plus B juga. Nah, kita tuliskan di sebelah sini. A plus B. Kemudian kita jumlah nih. A ditambah A itu sama dengan 2A. B tambah B sama dengan 2B. Jadi terbentuk 2A ditambah 2B. Itu harus sama dengan 2. Kenapa harus sama dengan 2? Karena ini tadi yang diketahui adalah 2 F1-nya. Nah, maka terbentuk persamaan 2A ditambah 2B itu sama dengan 2. Kalau kita sederhanakan dengan cara dibagi 2 semuanya, diperoleh A ditambah B itu sama dengan 1. Ini merupakan persamaan 1. Nah, selanjutnya kita akan cari persamaan kedua dari yang ini. Dari F2 sama dengan 3 dengan menggunakan cara Horner juga ya. Kita letakkan yang sama juga dengan cara yang sama. Nah, kemudian kita kerjakan dengan cara yang sama dengan F1 tadi. Seperti ini kita letakkan A, 0, B, A plus B, kita letakkan 2-nya ini di sini ya. Kemudian kita tarik turun. A kali 2 jadi 2A. 0 ditambah 2A jadi 2A. 2A dikali 2 jadi 4A. 4A ditambah B tetap. Kemudian 4A plus B kita kalikan dengan 2. Caranya bagaimana? Satu-satu ya. 2 dikali 4A itu jadi 8A. 2 dikali B jadi 2B. Jadi 8A plus 2B. Kemudian kita jumlah. A ditambah 8A jadi 9A. B ditambah 2B itu jadi 3B. Sama dengan 3. Dari mana 3? Ini dari sini, dari ini yang diketahui. F2 sama dengan 3. Ini harus ketemu 3. Nah, terbentuk persamaan yang kedua, yaitu 9A ditambah 3B itu sama dengan 3. Kemudian kita sederhanakan dengan cara dibagi 3 semuanya. 9A dibagi 3 jadi 3A, 3B bagi 3 ketemu B, 3 bagi 3 sama dengan 1. Ini adalah persamaan kedua. Nah, dua persamaan ini selanjutnya kita eliminasi. Eliminasi. A ditambah B sama dengan 1, 3A tambah B sama dengan 1, karena udah ada unsur yang sama di sini variabelnya, koefisien dari variabelnya udah ada yang sama, maka kita langsung kurangin saja. Dikurang, hasilnya adalah A dikurangi 3A jadi min 2A. B dikurangin B habis, 1 dikurangi 1, 0. Jadi ketemu A sama dengan 0. Kemudian kita substitusi ke sini, A-nya diganti 0, maka B-nya sama dengan 1. Nah, yang ditanyakan itu adalah nilai A min B. Berarti A min B sama dengan A-nya kita masukkan tadi 0, dikurangi 1 sama dengan min 1. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang suku banyak. Yang kita bahas adalah tentang pengertian dan nilai suku banyak. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan bahas tentang operasi hitung dari suku banyak dan kesamaan dari suku banyak. Ibu akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu, patuhi protokol COVID dimanapun kalian berada. Tetap semangat belajar meskipun dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh.